istriku sangat sandere. Dia setiap hari tanpa henti mengunggah keluhan di akun kecilnya di Weibo. Kadang-kadang aku juga merekam ke-6 secara spontan, dilengkapi dengan komentar seorang gadis kecil yang penuh rasa jijik. Siapapun yang sering berselancar di internet pasti bisa langsung melihat bahwa dia sedang memamerkan kebahagiaan pasangan. Lagi pula dia telah mengunggah ratusan ke-6. Setiap ke-6 berkaitan dengan aku. Pada pandangan pertama, teksnya tampak penuh rasa jijik, namun bila dipelajari sedikit, di antara barisnya tersembunyi rasa cinta yang tak dapat disembunyikan. Sayangnya asisten baru yang dia miliki tampaknya tidak mengerti sama sekali selera romantis kami, dan juga teman masa kecil yang baru kembali dari luar negeri. Setelah menonton videonya, dia bersumpah ingin menyelamatkannya dari bahaya. Istriku benar-benar kebingungan. Kalian sakit mental ya? Mengerti tidak apa itu drama pendek romantis pasangan? Terlalu banyak menonton sampai masuk ke otak. Benarkah mengira ini pasar film horizontal dan vertikal seperti Hindian? Atau mengira ini adalah novel dingdong? Mereka tidak mengerti sandere. Hanya kepadaku dia menunjukkan sisi itu. Mulai cerita utama. Daging rebus merah dalam panci mendidih dengan gelembung-gelembung. Warna gula dimasak dengan tepat. Kilau bening menempel pada setiap potongan daging. Di atas meja marmer di sebelah, terdapat kue mus stroberi yang baru selesai dibuat. Hari ini adalah hari peringatan 10 tahun pernikahan kami. Aku melepas celemek, mengambil ponsel dan mencari sudut dengan cahaya paling lembut. Klik. Aku mengambil satu foto, mengirimkannya kepadanya, disertai satu kalimat. Sayang, selamat ulang tahun pernikahan ke-10. Cepat pulang makan. Dalam kurang dari 1 menit, ponsel bergetar. Balasannya muncul. Lagi-lagi daging braised, lagi-lagi kue. Apakah dia ingin aku menambah lemak di perut? Kalau kamu tidak bisa membuatnya, jangan buat saja. Melalui layar, aku bisa membayangkan wajahnya yang dingin saat ini. Sikap sandere dengan dagu yang sedikit terangkat. Aku tak bisa menahan tawa ringan. Sudah mencintai selama 15 tahun. Aku sangat mengerti sifat X-ke-1 Shangda ini. Dia seperti kucing ketika berada di luar. Selalu mengeluarkan napas menggeram secara sengaja atau tidak sengaja kepada orang. Tapi sebenarnya selain menggeram, dia tidak akan menyerang modul apapun. Lupa memasangnya. Malam ini, dia pasti akan makan sampai mulutnya berlumur minyak. Sedangkan tentang manajemen tubuh dan diet seimbang yang selalu dia bicarakan, itu semua hal yang dikejar setelah kenyang. Aku membalas dengan emotikon kucing berbulu halus. Aku berbalik untuk menyiapkan alat penyerap alkohol. Aku tidak marah sama sekali, tapi jelas ada yang tidak berpikir begitu. Saat itu, tekanan di ruang rapat puncak grup Shang sangat rendah. Menakutkan. Rapat eksekutif selama 3 jam baru saja selesai. Shang Yian berjalan kembali ke kantor X-ke-1 dengan sepatu hak tinggi, dengan setelan kustom yang dipotong rapi, membuat auranya semakin kuat, dingin seperti es. Para eksekutif di sekitarnya tidak berani mengeluarkan napas. Mereka menundukkan kepala dan menghindar. Dia kembali duduk di kursi setengahnya, mengambil ponsel yang bergetar. Saat melihat daging braised merah dan kue di layar, mata yang selalu memancarkan dingin. Seketika muncul senyum singkat di matanya. Tapi tak lama kemudian dia kembali menegangkan sudut bibirnya. Jari-jarinya mengetuk layar dengan cepat. Dengan wajah dingin, dia mengirim balasan yang penuh rasa jijik. Setelah mengirimnya, dia meletakkan ponsel itu sembarangan di atas meja kerja, mengangkat kopi yang ada di sebelahnya. Dia meneguk sedikit. Alisnya sedikit mengerut. Lain kali tambahkan setengah potong gula lagi. Dia menilai dengan suara dingin. Asisten baru yang berdiri di samping, Lin Zirui, hatinya tiba-tiba terasa tegang. Cepat melangkah maju. Dengan hati-hati membawa kopi pergi. Saat berbalik, secara tidak sengaja, pandangan sekilasnya melihat layar ponsel Shang Yian yang menyala. Kalimat itu, jika kamu tidak bisa memasak, jangan buatlah, terlihat jelas. Ditambah lagi dengan rasa jijik dingin yang baru saja ditunjukkan oleh Shang. Bahkan dengan ekspresi sedikit kesal. Di dalam pikiran Lin Zirui, langsung terbayang sebuah drama lengkap. Dia melihat wanita yang tegas ini. Seorang wanita kuat yang menanggung seluruh grup sendirian. Hatinya tak bisa menahan rasa sakit yang asam. Shang terlalu pahit. Berjuang mati-matian setiap hari di perusahaan. Menghadapi sekumpulan rubah tua yang kejam. Setelah pulang, ternyata harus berhadapan dengan seseorang yang hanya tahu memasak, tanpa ambisi sama sekali. Bahkan pria lemah yang tidak bisa memasak sekalipun.
Pria bernama Jiang Zhan sama sekali tidak layak untuk melamar dia. Sudah 10 tahun pernikahan. Bahkan tidak ada hadiah mewah yang layak. Hanya membuat satu porsi daging braised yang berminyak. Saat aku membawa kopi keluar dari kantor, otakku sudah berputar 7-8 kali. Nampaknya naik pangkat sendiri bukan hal yang mustahil. Bukankah semua novel di Dingdong ditulis seperti ini? Setiap eks ke satu perempuan pasti punya seorang lemah di rumah. Pria lemah. Menunggu sampai aku memberi dia nilai emosional yang cukup. Itu berarti apa saja yang dibutuhkan akan ada. Dia sedikit tersenyum, menghitung rencana kecil di dalam hati. Suara ketukan berderak, kunci pintu mengeluarkan suara klik ringan. Shang Yien kembali. Pintu baru saja tertutup. Orang yang mengendalikan segalanya di perusahaan. Eks ke satu yang dingin seperti es tiba-tiba lenyap. Sepatu hak tinggi itu ditendang tanpa ampun. Berputar 2 kali di foyer. Diikuti oleh hembusan aroma harum. Dia seperti koala lincah yang tiba-tiba menyerbu. Langsung melompat, menempel pada tubuhku. Aku dengan terampil menahan dia. Aku menghela napas dengan putus asa. Berat sekali, cepat turun. Aku sengaja menggoyangnya sedikit. Lengan dan kakiku yang kecil tak tahan denganmu yang begitu cepat. Shang Yan malah tidak melepaskan. Justru menancapkan kepalanya dalam leherku. Mengendus bau tubuhku dengan rakus seperti kucing menghisap karnet. Kamu sekarang tahu aku terjebak. Dia bergumam pelan. Itu semua karena kamu yang memeliharanya. Dia mengangkat kepala, bersikap sandere, lalu bersuara pelan. Setiap hari selain meneliti makanan yang aku suka, kamu masih mau lakukan apa? Dulu, kalau bukan karena melihat masakanmu enak, siapa yang mau menikah denganmu? Dia sambil berkata, sambil mengulurkan jari menusuk dadaku. Sekarang sudah baik, setiap bulan masih bisa menghemat puluhan ratus ribu. Aku tertawa karena sikapnya yang sangat menghitung. Membawa dia berjalan ke restoran. Gaji koki memang setinggi ini? Kalau begitu, koki Michelin pasti tidak dapat harga ini. Dia membantah dengan yakin. Aku menaruhnya di kursi makan, tertawa ringan. Apa hakku untuk menyanyi koki itu? Shang Yien memanfaatkan saat aku tidak memperhatikan. Dia mengulurkan tangan, mencuri sepotong daging merah panggang yang dilapisi gula, lalu memasukkannya ke mulut. Pipi terasa mengembang, momo yang tidak jelas. Kalau begitu, aku tidak akan menghalangi apa yang sudah kuprediksi. Kata-kata di mulutku terdengar menolak. Makan malam ini. Dia sendirian menelan 3 mangkuk nasi dengan keras, kenyang dan puas. Kembali tiba saat eks ke satu mega ini mengalami kebingungan. Suara air di kamar mandi berhenti. Aku berdiri di depan jendela kamar tidur. Sepasang lengan lembut yang berembun mengelilingi pinggangku dari belakang. Shang Yien yang baru saja mandi. Tubuhnya berbau harum sabun mandi yang ringan. Kamu menempelkan wajahmu di punggungku. Suaramu terdengar sedikit kesal. Jenderal, apakah aku memang sudah gemuk? Aku berbalik. Telapak tanganku jatuh di pinggangmu yang tidak cukup untuk digenggam. Aku sengaja menggoda kamu. Tahu aku gemuk, tapi tetap makan 3 mangkuk. Shang Yien, diam. Udara menjadi hening selama 2 detik, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandangku dengan mata mengembung. Kamu tidak bisa membuatnya lebih tidak enak. Semua salahmu. Dia seperti kucing yang bulunya mengembang, mulai menyalahkan orang lain tanpa alasan. Dengan penuh keyakinan memerintah, cepat hibur aku. Aku melihat sikapnya yang sombong dan licik. Hatiku melunak total. Lengan panjangnya terulur, langsung memelukku erat-erat. Tangan mengusap rambutnya yang setengah kering perlahan. Berapa umur kucing kecil ini? Masih begitu. Malam itu, aku hanya bisa menghiburnya dengan keras. Selama bertahun-tahun ini, tidak tahu kapan bisa menambah 1 kucing kecil lagi. Aku malah bermimpi. Mimpi kembali ke musim panas SMA itu. Saat itu, Shang Yan sama seperti sekarang. Dia benar-benar seorang sandiri. Pagi itu aku tidak enak badan. Bangun kesiangan. Sayangnya mobil sopir mogok di tengah jalan. Bergegas ke sekolah sepanjang jalan. Sarapan masih tertinggal di mobil. Awalnya berencana menunggu istirahat panjang untuk pergi ke kantin membeli makanan. Tidak disangka, setelah pelajaran pertama selesai, perut terasa sakit berdenyut. Saat aku menunduk di meja berkeringat, Shang Yan mendekat. Dengan suara pak, sebuah sandwich dan sekotak susu diletakkan di mejaku. Dia mengalihkan pandangannya. Dagunya terangkat sedikit dengan nada yang tegas. Makanlah, hari ini aku bawa terlalu banyak, tak akan habis.
Itu adalah percakapan pertama kami. Sejak saat itu, kami mulai perlahan-lahan berinteraksi. Sampai nilai kelulusan SMA keluar, kami secara wajar mendaftar ke universitas yang sama. Dan secara wajar pula kami menjadi pasangan. Mimpiku sedang mengalir pada ciuman pertama yang canggung di malam musim panas itu. Tiba-tiba terasa tekanan berat di dadaku. Aku terbangun karena tekanan itu. Membuka mata, Shang Yien sedang menekan tubuhku dengan tangan dan kaki, seperti gurita raksasa. Aku menatap wajahnya yang tak bersenjata saat ia tidur di pelukanku. Tak kutahan, aku tertawa pelan. Tawaku itu membangunkannya. Dia membuka mata dengan setengah mengantuk, dengan rasa malas bangun yang kuat. Ngomong apa sih? Tertawa ceria di pagi hari begini. Aku mengulurkan tangan, menyentuh rambutnya yang berantakan dengan penuh kasih. Terpikir hal yang menyenangkan. Shang Yien menancapkan wajahnya kembali ke dadaku. Dia menggerutu tidak puas. Dengan suara murung, dia hanya tahu cara menggangguku. Sementara itu, di sisi lain kota, Lin Ziru sedang duduk di apartemen sewanya. Matanya yang bersemangat bersinar. Dia merasa dirinya benar-benar mungkin berhasil. Dia bekerja keras semalaman, mengikuti jejak, menemukan buahnya, menemukan akun mikro Weibo milik Shang, seakan menemukan harta karun langka. Dia dengan bersemangat membuka beranda, membaca satu persatu ke bawah. Shang hampir setiap hari mengeluh tentang pria bernama Jiang Zhan. Ini pasti tingkat kebencian yang luar biasa, apalagi terus diperbarui secara real time. Pandangan matanya tertuju pada postingan Weibo terbaru semalam. Seseorang hari ini lagi masak daging braised merah. Minyaknya terlalu berminyak. Aku meneteskan air mata sambil memakan 3 mangkuk. Apakah dia ingin membuatku gemuk? Tidak ada yang mau. Sangat licik. Lin Ziru menatap postingan itu. Dia menghela napas dingin. Sangat menyedihkan. Bahkan makan sekalipun harus meneteskan air mata dan memaksa 3 mangkuk. Pria itu ternyata menggunakan makanan yang begitu berlemak sampai menjijikkan untuk menghancurkan tubuh dan tekad Shang. Ini jelas kontrol mental dan kekerasan dingin. Lin Ziru menggenggam ponselnya erat. Senyum percaya diri muncul di sudut bibirnya. Tampaknya X-ke-1 Shang benar-benar merasakan hari-hari dalam pernikahan ini seperti tahun-tahun yang panjang. Selama aku memberi cukup nilai emosional ke depannya, menunjukkan kepedulian dan ambisi orang muda belum dapat terwujud dalam waktu dekat. Tenang. Dia semakin bersemangat saat terus menggulir. Lalu melihat lagi postingan Weibo 520 tahun lalu. 520 ternyata dikirimkan gelang buatan tangan sendiri. Di zaman sekarang, ada orang yang masih memakai barang rusak seperti ini. Sangat khawatir. Apakah orang itu pelit sampai ke titik ekstrem? Lin Ziru tersenyum sinis. Matanya penuh dengan penghinaan. Seorang X-ke-1 wanita dengan nilai bersih ratusan miliar. 520 ternyata hanya menerima seutas tali rusak. Pria ini benar-benar kikir. Sikapnya sangat acuh tak acuh. Namun dia sama sekali tidak tahu. Tali rusak yang disebut-sebut itu adalah jimat kedamaian yang aku peroleh khusus dari kuil. Aku mengikatnya sendiri selama 2 hari penuh. Dia bahkan tidak menyadarinya. Shang Yan hanya saat rapat di kantor merasa gelang itu tidak cocok dengan setelan, lalu melepasnya. Begitu jam pulang atau akhir pekan tiba, gelang yang sangat jelek ini akan selalu muncul di pergelangan tangannya. Dia melanjutkan menggulir ke bawah, lalu melihat lagi keluhan tentang hari hujan. Hujan deras bersikeras menjemputku. Aku sudah bilang, ada sopir. Ternyata dia memegang payung dan berdiri di bawah selama setengah jam. Setengah bahunya basah kuyup, membuatku harus di dalam mobil mengambil handuk untuk mengeringkan rambutnya. Benar-benar penyusah. Lin Ziru marah sampai menepuk paha. Sangat licik. Ini jelas taktik mengorbankan diri. Tidak punya kemampuan, sengaja basah kuyup menjual sayur. Bahkan harus menyusahkan Shang Zong yang lelah seharian untuk melayaninya. Mengeringkan rambut, benar-benar beban. Tak lama kemudian dia menemukan lagi postingan Weibo bulan lalu. Malam tadi dia bersikeras memijat bahuku. Katanya leherku tidak baik, tapi tekniknya terlalu keras. Saat dipijat, aku langsung tertidur lelap. Bahkan tidak melakukan perawatan anti penuaan lengkap. Pagi ini bangun wajahku sangat kering. Pria straight tidak mengerti apa itu perawatan malam. Bikin marah melihat ini. Lin Ziru benar-benar merasa kasihan. Shang Zong lelah di kantor siang hari. Malamnya masih dipaksa dipijat bahu oleh pria ini. Tidak memberi waktu untuk perawatan kulit. Hari-hari ini tak bisa dijalani. Dia menghela napas dalam. Matanya berkilau dengan cahaya percaya diri. Ciuman. Semuanya stabil. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan Tuhan.
Pria bernama Jiang Zhan itu pelit dan licik, bahkan belum mengerti cara memperhatikan diri sendiri. Asalkan sedikit menunjukkan kelembutan dan perhatian orang muda. Beli lagi beberapa set produk perawatan kulit mahal dan kirimkan. Pasti bisa membuat si pemalas yang cuma bisa masak menjadi sampah dalam sekejap. Lin Ziru semakin bersemangat semakin memikirkannya. Merasa dirinya sudah menguasai kode menuju kesuksesan. Dia duduk di apartemen sewaan, memandang akun mikro Weibo Shangyan di layar ponselnya, membaca satu persatu. Semakin membacanya, semakin merasa tanggung jawabnya besar. Betapa hebatnya wanita seperti Bos Shang. Siang hari di pusat perbelanjaan beradu akal dengan sekawanan rubah tua. Malamnya pulang ke rumah, bahkan tidak bisa makan satu kali makanan yang layak. Masih harus disiksa tubuhnya oleh pria pemalas itu dengan daging braise berlemak. Waktu untuk perawatan kulit pun dicabut. Mengingat hal itu, di dalam hatinya muncul rasa misi suci. Dia, Lin Ziru, adalah orang itu yang ingin menyelamatkan Bos Shang dari pernikahan yang penuh penderitaan ini. Pria yang menyelamatkannya. Senin pagi, dia membawa secangkir kopi hitam yang baru diseduh. Masuk ke kantor X1. Di dalam nampan, selain kopi, masih ada satu set produk perawatan kulit mahal untuk wanita kaya, dan satu kotak teh diet pengurang lemak. Dia menaruh barang-barang itu dengan hati-hati di atas meja kerja, dengan suara pelan. Nada suaranya lembut dan penuh sugesti. Tuan, kamu bekerja keras setiap hari. Jika malam harinya tidak istirahat dengan baik, bahkan tidak punya waktu untuk perawatan kulit, itu sangat merusak kulit. Selain itu, ada kotak teh penurun berat badan ini, khusus untuk menghilangkan minyak. Jika biasanya tidak sengaja makan sesuatu, seperti daging braised yang terlalu berlemak, namun dia menganggap kata-katanya itu tidak ada celah. Sangat cocok dengan keluhan X1 Shang di akun kecilnya, dan juga menunjukkan kepedulian detailnya. Namun alis Shang Yan semakin mengkerut. Tatapan matanya begitu dingin hampir menjadi es. Dia meletakkan pena tanda tangannya. Memandang dengan dingin asisten muda yang terlalu puas diri ini. Suara, tidak ada kehangatan sama sekali. Bawa kembali. Kamu, seorang magang yang baru lulus, seharusnya bekerja dengan baik. Jangan buang uang dan pikiranmu pada hal yang tidak berguna ini. Lin Ziru terkejut sejenak. Dia hanya bisa membawa barang itu dan keluar. Namun pada saat menutup pintu, dia justru tidak merasa kecewa, melainkan jantungnya berdebar kencang. Ternyata dia peduli pada uangnya. Dia lebih rela menanggung kesusahan sendiri. Tidak perlu produk perawatan kulit yang bagus. Juga tidak ingin dia, seorang pemuda yang baru lulus, mengeluarkan banyak uang. Astaga, Bos Shang tampak begitu dingin di luar, padahal hatinya sangat lembut. Dia sangat baik padaku. Saat dia memegang produk perawatan kulit dan sangat terharu di koridor, sebuah sosok yang tegas muncul di depannya. Itu adalah asisten utama Shang Yian sekaligus sahabat baik selama lebih dari 10 tahun, Lin Xiaoxiao. Dia melirik barang yang dibawanya. Tatapannya sedikit dingin. Lin Ziru, aku ingatkan kamu satu hal. Lakukan pekerjaan utama kamu dengan baik. Jangan terus-menerus memikirkan hal yang tidak semestinya. Apalagi jangan melampaui batas. Lin Ziru justru menatapnya tanpa rasa takut, membusungkan dadanya. Matanya penuh dengan keyakinan bahwa semua orang lain mabuk. Cahaya kepercayaan diri yang hanya aku yang sadar. Lin Te, aku hanya ingin membantu Bos Shang. Aku rasa keadaan Bos Shang sekarang terlalu tertekan. Dia membutuhkan seseorang untuk menyelamatkannya dari pernikahan yang penuh penderitaan. Lin Xiaoxiao terdiam di tempat, seperti melihat alien. Melihat Lin Ziru menyelamatkan Shang Yian, penderitaan yang mendalam. Apakah orang ini otaknya sudah basah? Dia mengira pasangan itu memiliki hubungan yang buruk. Sebagai sahabat dekat Shang Yian, dia sejak SMA selalu menyaksikan Jiang Zhan bagaimana dia memanjakan kucing sendiri itu sampai ke langit. Sendiri menghabiskan 15 tahun penuh makanan anjing. Hampir sampai mendapat cedera kerja. Sekarang malah muncul orang muda yang nekat, mengatakan ingin menyelamatkan Shang Yian. Orang ini adalah Yang Shizi. Mungkin terlalu banyak membaca novel sampai terobsesi. Melihat Lin Zirui dengan kepala tegak dan dada terbuka, seakan bayangannya akan menyelamatkan dunia. Lin Xiaoxiao melontarkan mata putih besar tanpa kata, berbalik dan langsung menuju departemen HTA. Dia harus menyelidiki dengan baik siapa HTA yang tidak berpenglihatan itu, menjadikannya X1. Setelah beberapa hari mengurusnya, aku di rumah sedang meneliti resep kue baru. Bel pintu berbunyi. Itu beberapa mesin masak dapur kelas atas yang aku pesan beberapa hari lalu. Dikirim ke Shang Yan. Beberapa hari belakangan dia terus mengeluh ingin makan kue kering makca buatan tangan. Aku sengaja membelinya, berencana membuatkan sesuatu untuknya. Begitu dibuka,
pengantar barang langsung keluar. Masih ada seorang pria muda berpakaian setelan berdiri. Seharusnya dia hanya perlu memeriksa daftar pembelian di perusahaan, lalu mengonfirmasi pengiriman. Namun dia malah ingin mengantar barang dengan mobil secara pribadi. Setelah pengantar selesai memindahkan barang dan pergi, kamu berdiri di ruang tamu luas rumahku. Di matanya muncul sekilas rasa cemburu. Lalu ia menampilkan ekspresi sinis. Kamu pasti Pak Jieng ya? Dia menunjuk beberapa mesin itu. Dengan nada penuh ejekan yang merendahkan. Bos Shang setiap hari begitu sibuk di kantor, namun tetap harus memikirkan urusan rumah. Dia sengaja memintaku mengirimkan mesin-mesin ini. Pak Jieng, sebenarnya ini adalah isyarat dari Bos Shang untukmu. Jangan selalu membuat daging braised yang berminyak itu. Belajarlah hal baru lebih banyak. Sebagai manusia, harus punya semangat untuk maju. Aku mendengarnya kebingungan. Ini orang gila dari mana? Aku sendiri mengeluarkan uang untuk membeli mesin, untuk meneliti kue kecil yang istri suka makan. Ada apa hubungannya denganmu? Isyarat apa? Isyarat apa? Apakah isyaratnya dia ingin makan 2 kue lagi malam ini? Aku menyelangkan tangan di dada. Aku menilai dia sekilas dari atas ke bawah. Maaf. Apakah kamu yang membuatnya berdiri tegak? Ada sekilas rasa puas dan provokatif di matanya. Aku adalah asisten pribadi baru yang direkrut Bos Shang. Dia sengaja menekankan pengucapan kata pribadi. Aku hampir tertawa karena marah. Juga asisten pribadi Shang Yien. Takut aku cemburu. Bahkan sopirnya dipilih perempuan. Kapan pernah merekrut asisten pribadi laki-laki? Aku malas berdebat dengannya. Di depanku, aku langsung menelpon Shang Yien. Telepon berdering 2 kali lalu diangkat. Istriku, ada orang yang mengaku sebagai asisten pribadimu datang ke rumah. Dia sedang mengajarku untuk tidak menjadi pria yang hidup dari istri. Di seberang telepon, ada keheningan sejenak. Lalu terdengar suara Shang Yien. Suara yang dingin seperti es. Biarkan dia tetap di sana. Jangan bergerak. Tunggu aku kembali untuk menanganinya. Setelah mengucapkan itu, telepon ditutup. Lin Ziri mendengar kalimat itu. Tidak hanya tidak takut, tapi malah bergetar kegirangan. Tenang, Bos Shang memang akan kembali untuk menangani pria yang hidup dari istri ini. Dia yang terbiasa membaca novel dongeng tahu betul saat seperti ini. Seorang ex-ke-1 wanita pasti akan memihak. Dia pasti akan memberi pelajaran keras kepada suami yang tidak berguna itu. Lalu dengan lembut menenangkan dirinya yang merasa tersakiti. Asisten kecil ini, jika aku masih terluka lagi saat ini, maka alur cerita ini akan menjadi sempurna. Bos Shang pasti akan sangat menyayangi dia. Membayangkan hal itu, tatapan matanya mulai melirik ke segala arah di ruang tamu. Mengamati dengan serius, sudut mana yang dapat menghindari kamera pengawas rumah dengan sempurna. Dia sudah siap menyambut rencana mengorbankan diri yang megah. Aku menoleh menyapa para tukang pemasang di luar pintu. Mereka memindahkan mesin ke dapur, sedangkan orang yang mengaku asisten pribadi itu, aku langsung menaruhnya di ruang masuk, bahkan tidak membiarkannya melangkah setengah langkah ke ruang tamu. Jika orang biasa ditinggalkan begitu dingin, sudah seharusnya merasa canggung atau marah. Tapi Lin Ziru jelas bukan orang biasa. Dia malah tidak keberatan, bahkan berdiri tegak. Dalam logika imajinatifnya yang ajaib itu, semakin aku bersikap sombong dan menindas. Tidak ada aturan. Nanti ketika Bos Shang kembali, semakin ia akan merasa iba padanya. Babi kecil yang selalu tersakiti ini. Sekitar 20 menit kemudian, di luar halaman terdengar deru mesin yang familiar. Itu adalah Porsche Panamera milik Shang Yien. Telinga Lin Ziru langsung berdiri tegak, tatapannya bersinar. Dia tahu saatnya untuk beraksi telah tiba. Pak Jieng, dia tiba-tiba memanggilku dengan suara keras. Aku keluar dari dapur. Kenapa kamu mengerutkan alis sambil berjalan ke ruang masuk? Lin Ziru menatapku. Sudut bibirnya melengkung dengan senyum aneh. Detik berikutnya di bawah pandanganku, dia tiba-tiba menutup matanya, menggigit gigi, tubuhnya tiba-tiba terpelanting. Dengan suara pang yang berat, dia malah tetap tegak lurus, menuju lemari sepatu kayu keras yang tebal di lorong. Dengan keras menabrak pintu, didorong keluar dari luar. Shang Yan melangkah dengan sepatu hak tinggi, membawa aura dingin yang menyelimuti seluruh tubuh. Masuk. Kebetulan, tepat pada saat itu, dia menyaksikan seluruh adegan Lin Ziru menabrak lemari. Lin Ziru terjatuh dan duduk di tanah, menutupi dahinya, mengangkat kepalanya, dengan mata penuh rasa bersalah, langsung melancarkan jurus rasa teh hijau, penuh semangat, mundur untuk maju. Sang Song, jangan salah paham, jangan menyalahkan Tuan Jieng. Dia tidak mendorongku, semua ini salahku. Aku sendiri tidak berdiri stabil.
Kata-katanya berputar-putar, mengira dirinya sempurna mengendalikan sikap korban. Namun Shang Yian tetap berdiri di tempat, dengan kedua tangan melingkari dada, memandangnya dari atas dengan mata berbunga. Api kemarahan di matanya sudah tak tertahan lagi. Dia hanya diam-diam menatapnya. Mata, seperti menonton seorang badut yang melompat. Menunggu Lin Zirui selesai berbicara dengan santai, Shang Yian, dengan dingin ia membuka mulut. Selesai. Lin Zirui terkejut sejenak, secara refleks mengangguk. Semua salahku. Jangan menyalahkan Tuan Jieng karena omong kosong. Shang Yian menertawakan tanpa ampun. Suaranya seperti es yang retak. Pasti ini salahmu. Mungkinkah ini masih salah suamiku? Lin Zirui membeku total. Tangannya yang menutupi dahi terhenti di udara. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak, bukan. Alur cerita tidak seperti ini. Pada saat ini, seharusnya X-ke-1 wanita marah besar. Berbalik untuk menampar pria yang bergantung pada wanita itu. Shang Yian melangkah maju dengan sepatu hak tinggi. Aura penuh terbuka. Beberapa hari yang lalu di kantor, aku sudah menegur kamu, supaya kamu menahan pikiran-pikiran menyimpang itu. Lin Zirui, apakah kamu sakit di otak? Ini adalah kenyataan, bukan notifikasi yang kamu lihat setelah pulang kerja. Kenam pendek bodoh dan drama pendek berlebihan. Aku dan suamiku telah saling mengenal selama 15 tahun. Kami dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Aku tidak mempercayainya. Maukah aku mempercayaimu? Seorang asing yang baru lulus dan magang beberapa hari. Dia menatap dengan sinis. Kata demi kata menghancurkan ilusi dia. Hari ini aku menaruh kata-kata ini di sini. Bahkan jika kamu sekarang mengeluarkan keenam yang merekam reaksi pertamaku ketika dia mendorongku, itu hanya untuk menjebak dia. Secara khusus mencari orang untuk menggabungkan dengannya. Apakah kamu mengerti? Pandangan dunia Lin Zirui runtuh dengan keras. Wajahnya langsung pucat, bibirnya bergetar. Selama setengah hari tidak bisa mengucapkan satu kalimat. Aku yang berdiri di samping itu baru menyadari pada saat ini. Tidak dapat menahan diri, tertawa. Aku berkata, mengapa sejak tadi ada rasa déjà vu yang kuat? Aku melangkah ke arah itu. Secara alami memeluk pinggang Shang Yian, melihat istri Lin Zirui yang tergeletak di tanah. Bukankah ini drama pendek berlebihan yang kita tonton minggu lalu? Aku menggelengkan kepala dengan tak berdaya, melihat matanya penuh simpati. Orang muda bisa menonton drama untuk menghabiskan waktu, tapi tingkat keterlibatanmu terlalu menakutkan. Shang Yian dengan jijik menarik kembali pandangannya. Bahkan menatapnya sekali lagi terasa kotor baginya. Dia langsung mengeluarkan ponsel. Dia menelpon Lin Xiaoxiao. Xiaoxiao, besok pagi tolong pecat magang yang bernama Lin Ziu. Pikiran tidak bersih, penuh dengan pikiran licik. Selain itu, periksa apa yang terjadi di Departemen HTA. Bagaimana ini bisa masuk ke kantor X-ke-1? Tidak perlu memikirkan cara mengatasinya. Lakukan saja. Setelah selesai, dia menutup telepon dengan tegas. Dia menunjuk pintu dan mengucapkan 3 kata dengan dingin. Keluar. Di seberang telepon, yang baru saja selesai sibuk, Lin Xiaoxiao yang bersiap makan melihat layar ponselnya. Dia mengangkat bahu tanpa rasa terkejut. Dia memutar mata dengan besar. Wajar saja malam tiba. Di kamar utama, cahaya temaram menyala. Lampu dinding yang hangat. Istriku, setelah mandi, seperti biasa, dengan terampil, dia meluncur ke dalam pelukanku, bergantung di dadaku, sambil bermain dengan kancing piyamaku, sambil tak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kamu bilang orang itu mungkin memiliki delusi. Dia, sebenarnya, bagaimana dia bisa begitu biasa sekaligus begitu percaya diri? Aku dengan lancar memeluk pinggangnya. Aku juga merasa agak lucu. Ya, dia... Dari mana sebenarnya dia melihat bahwa hubungan suami istri kami sudah retak? Shang Yian mengerutkan alis sedikit, menyusun pikirannya dengan cermat. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia berseru, aku teringat pada hari ulang tahun pernikahan ke-10. Aku sedang melihat foto daging braised merah yang kamu kirim. Dia kebetulan masuk membawa kopi. Mungkin secara tidak sengaja melihat balasan yang aku kirim kepadamu. Aku menatap orang di pangkuanku dan tiba-tiba menyadari, tak bisa menahan diri menunduk sambil tertawa kecil. Dada bergetar sedikit. Jadi itu adalah sikap sendiri seseorang yang berkata tidak sesuai hati, membuat orang lain terkesan. Shang Yian mendengar itu langsung seperti kucing yang ekornya diinjak. Dengan cepat memutar kepalanya. Pipi memerah sedikit, menolak mengakui apa-apa tentang sikap sendiri. Aku bukan sendiri, itu masalahmu. Siapa yang membuat masakanmu begitu enak? Semua salah kamu. Melihat dia dengan sikap yang begitu yakin sambil melemparkan kesalahan, tersenyum lebih dalam di mataku. Baiklah, baiklah, baiklah. Semua salah aku. Aku menyisir rambutnya, dengan mudah mengalihkan pembicaraan. Benar,
Ayah, tempat dan susunan acara pesta ulang tahun bulan depan. Aku sudah mengatur hadiah dengan pihak hotel. Aku juga sudah memesan dulu lukisan yang sudah lama dia bicarakan. Mendengar kata pesta ulang tahun, tubuh Shang Yian yang tadinya rileks sedikit mengeras. Dia menundukkan wajahnya lebih dalam. Dia menghela napas panjang, memikirkan pesta ulang tahun bulan depan. Aku jadi pusing, tidak perlu menebak. Sudah jelas, nanti orang tuaku dan orang tuamu pasti lagi berkumpul untuk mengadakan konferensi melahirkan anak. Aku tersenyum dengan rasa tak berdaya, dengan lembut menepuk punggungnya. Lagi pula kita sudah menikah 10 tahun. Beberapa tahun lalu kamu sibuk memulai usaha. Orang tua di kedua sisi mengerti kamu. Mereka terus menahan, tidak menekan. Namun 2 tahun terakhir grup ini benar-benar stabil. Bukankah mereka sangat menantikan memeluk cucu? Shang Yian mengerutkan bibir, berbisik pelan. Terakhir kali kembali ke rumah lama. Ibumu bahkan sudah menyiapkan nama yang sesuai dengan sio anak. Semua sudah dihitung oleh seorang ahli. Ayahku lebih berlebihan. Bahkan dia meminta desainer mengubah gambar kamar bayi di rumah tua itu sebanyak 300. Aku menunduk dan mencium puncak rambutnya. Menurutku, Lin Jiru itu hanyalah sebuah episode kecil dalam hidup. Sebuah drama pendek terbayang. Ingin mengambil jalan pintas untuk naik pangkat, namun malah berniat curang tanpa melakukan pengecekan latar dasar sekalipun. Asisten, kurasa dalam 2 hari lagi dia akan kami lupakan sepenuhnya. Saat ini yang paling mendesak bukan membahas magang aneh, tapi memenuhi keinginan orang tua. Cepat buat kucing kecil. Aku berbalik, menekannya di bawah tubuhku. Ujung jariku mengusap pipinya dengan lembut. Sayang, urusan orang lain sudah selesai. Sekarang, bukankah sudah waktunya urusan serius? Shang Yian kali ini secara mengejutkan tidak mengusulkan. Sebaliknya, dengan sangat kooperatif, dia menggenggam leherku. Tatapan matanya berkilau, menyuarakan keluh pelan. Hitung waktu, sekarang perusahaan berkembang stabil. Mau punya anak, memang tepat berada di pelukanku. Namun mulutnya masih tidak diam. Jenderal, aku mau bilang, kedepannya, lebih baik anaknya mirip aku dan pikirannya mengikuti aku. Lagi pula wajahmu memang satu-satunya yang tampan. Benar-benar ingin menjadi pewaris Shengxi Group. Itu tetap harus mengandalkan bakat dan ikiku. Untuk anak kedua, karakternya seperti kamu, paling baik stabil emosinya, bisa memasak. Aku mendengarnya membuatku tertawa dan menangis sekaligus. Aku menunduk, penuh kasih sayang, lalu mencubit hidungnya. Yang pertama ini bahkan belum terlihat. Kamu sudah mulai memikirkan urusan anak kedua. Shang Yian mengangkat dagunya sedikit. Bunga persik, matanya penuh keyakinan dan kepercayaan diri. Tentu saja, selama Shang Yian menginginkannya, pasti akan terwujud. Melihatnya dengan sikap sombong namun mempesona itu, aku tak tahan lagi, menunduk, mencium bibirnya dengan dalam. Bulan depan, pesta ulang tahun ayah mertuaku tiba tepat waktu. Rumah lama keluarga Shang bersinar terang. Yang datang dan pergi adalah warga pinggiran kota serta kerabat. Aku dan Shang Yian baru saja masuk ke aula. Aku langsung merasakan tatapan yang sangat agresif. Mengikuti pandangan itu, seorang pria berjas dan sepatu kulit yang rambutnya disisir rapi, sedang membawa gelas anggur merah, berjalan ke arah kami. Lu Jingshen, Shang Yian, teman masa kecil yang baru kembali dari Wall Street itu, dikatakan sebagai teman masa kecil. Sebenarnya hanya kenalan setengah semester di kelas SD. Begitu dia lewat, dia secara alami mengabaikanku. Tatapannya penuh kasih dan tinggi hati menatap Shang Yian. Yian, lama tak bertemu. Aku baru saja kembali ke negeri. Sebenarnya ingin lebih cepat menemuimu. Tapi 2 hari lalu baru makan bersama mitra dari Sequoia Capital. Benar-benar tidak sempat. Dia mengayunkan gelasnya. Nada bicaranya penuh dengan penekanan yang disengaja. Namun sekaligus menampakkan rasa superioritas yang hampir terlepas. Kamu tahu, irama di Wall Street terlalu cepat. Aku baru saja kembali. Beberapa teman dari bank investasi memaksa aku membicarakan kasus merger dan akuisisi. Aku berdiri di samping, diam-diam mengangkat segelas sampahnya dan meneguknya. Dalam hati tak bisa menahan menghela napas. Baru saja pergi seorang asisten muda yang menderita delusi tahap akhir. Lalu datang seorang teman masa kecil yang kembali ke negeri dengan sikap sombong. Ini buat apa sih? Apakah sekarang ekspansi luar negeri jarak pendek sudah semudah ini? Kenapa alur cerita ini berulang-ulang? Apalagi melihat dia berusaha keras memamerkan diri. Aku benar-benar merasa malu untuknya. Campuran bahasa Mandarin dan Inggris. Berbicara, Wall Street menutup mulut, lingkaran bank investasi. Seolah-olah nadi ekonomi dunia berada di tangannya. Di dalam gelas anggur merah itu, bukan hanya aku yang tidak tertarik pada permainan bisnis. Orang yang hanya suka memasak dan membaca di rumah.
bahkan aku pun bisa mendengarnya. Apa yang dia sebut sebagai tindakan tinggi, semua itu dirangkai dari keenam pendek, teori setengah ember air, apalagi yang berdiri di depannya. Benar-benar berjuang keras sampai ke sini. Seorang X1 wanita megah yang memegang grup bernilai ratus miliar. Aku menoleh dan melirik Shang Yian. Ternyata X1 megah itu saat ini mengerutkan alis sedikit, meskipun wajahnya masih mempertahankan dinginnya kesopanan. Namun di mata berbunga persik itu sudah jelas tertulis 4 kata besar. Kekakuannya melampaui langit. Lu Jingshen tidak menyadari sikap dingin Shang Yian sama sekali. Dia tampaknya yakin bahwa seorang wanita kuat dan luar biasa seperti Shang Yian seharusnya berdiri bersama elit Wall Street seperti dia. Akhirnya dia menatapku dengan nada dermawan. Tatapannya mengandung kebencian dan belas kasihan yang tak terjelaskan. Jadi ini Pak Jieng? Ya, katanya Pak Jieng biasanya tidak terlalu terlibat dalam urusan perusahaan. Sebagian besar mengurus masak di rumah juga cukup baik. Lagi pula Shang Yian berjuang keras di luar. Rumah memang membutuhkan seorang istri yang bijaksana. Dia sengaja menekankan kata istri yang bijaksana dengan berat. Beberapa kerabat di sekitar yang mencuri dengar gosip, wajah mereka menjadi sedikit pucat. Aku melihat sikap penyelamatnya. Hampir tidak bisa menahan diri. Tertawa terbahak-bahak. Belum sempat mengucapkan apa-apa. Di sampingku, Shang Yian tiba-tiba mengulurkan tangan. Dia menggenggam lenganku. Dia bahkan malas mempertahankan dinginnya yang sopan. Dia langsung melontarkan mata memutar tanpa menyembunyikannya. Lu Jingshen, kamu? Apakah terlalu lama di luar negeri? Otakmu sudah menyusut. Shang Yian baru saja bersiap meluncur dengan tenaga penuh. Seorang kerabat tua yang memiliki hubungan erat dengan keluarga Shang tersenyum lebar dan berjalan mendekat. Dia tepat berada di tengah, menghalangi. Aduh! Hari ini adalah jamuan ulang tahun Lao Shang. Hari yang sangat meriah. Orang tua yang tidak berisik sambil menengahi. Sambil paksa menarik Lu Jingshen ke samping. Lu Jingshen, ya, beberapa paman di sana ingin mendengar pendapatmu tentang saham Amerika. Ayo, ayo, ayo. Berbaur dengan ramah menghasilkan kekayaan. Saat Lu Jingshen ditarik pergi, dia masih ingat memberi aku satu tatapan ancaman yang kau beri padaku. Aku berdiri di tempat. Dengan tak berdaya, aku meminum seluruh sampahnya dalam gelas. Aku benar-benar menyerah. Sebelum orang-orang ini bertindak, bisakah mereka berpikir dulu? Mari kita lihat situasinya. Hanya dengan beberapa omongan teh yang tak logis. Hanya ingin merusak hubungan kami selama 15 tahun. Apakah di mata orang-orang ini, selama seorang pria tinggal di rumah mempelajari seni memasak, maka dia pasti tipe yang mudah dimanfaatkan. Pria lemah yang mencari nafkah dengan menjadi pemalas. Mereka mungkin tidak akan pernah tahu. Aku bisa dengan tenang menjadi penjaga di rumah. Karena aku sama sekali tidak perlu membuktikan apa-apa. Keluarga Jieng adalah keluarga kaya. Tapi aku memang tidak tertarik pada permainan bisnis yang membosankan itu. Dulu, Shang Yian ingin memulai bisnis. Ketika matanya berkilau dengan ambisi menaklukkan dunia, aku adalah orang pertama yang berdiri mendukungnya. Dana awal untuk usahanya adalah uang saku yang aku dapatkan dari berdagang saham. Keberhasilan Shengxi Group sampai saat ini tidak lepas dari dukungan sumber daya keluarga Jieng. Bahkan kemampuan bisnis Yian diajarkan secara langsung oleh ayahku. Yang paling penting adalah, aku memiliki saham dan wewenang mutlak di Shengxi Group dalam arti tertentu. Ini contoh klasik mengandalkan pasangan tapi tetap ambisius. X1 Shengda berjuang di luar. Sebenarnya dia bekerja untukku, pemegang saham utama di balik layar, sambil memenuhi ambisi kariernya. Itulah cara kami berinteraksi. Dia suka menjelajah dunia. Aku selalu mendukungnya, sambil mempelajari masakan favoritnya. Bagaimana bisa kami terjebak dalam naskah dua orang bodoh ini? Aku jadi orang yang hanya mencuci piring dan menyapu lantai, menjadi sasaran keluhan. Shang Yian menoleh ke arahku. Sepertinya dia melihat kebingungan di dalam hatiku. Dia lembut menekan telapak tanganku. Dengan tatapan yang mengandung sedikit ketenangan. Dia lebih jelas tentang hal ini daripada siapapun. Jadi dia tidak hanya mencintaiku, tapi juga mengerti rasa syukur dan batas. Di luar, dia adalah ratu yang tegas dan cepat. Namun di depan orang tuaku, dia selalu menjadi mahasiswa yang rendah hati dan menantu perempuan yang mengerti. Aku masih berpikir, baru saja, Jia Hao Shang Yian bertanya pelan kepadaku. Aku berpikir apakah pasar drama pendek kini terlalu booming?
membuat semua orang ini terobsesi. Aku menghela napas. Aku memeluk pinggangnya. Mari kita berjalan ke arah ayah mertuaku untuk memberi selamat ulang tahun kepada ayah. Makhluk yang begitu cepat menempel di otak sebaiknya dijauhkan agar tidak terinfeksi. Setelah pesta selesai, Lu Jingshen jelas tidak berniat menyerah begitu saja. Kembali ke hotel, dia mulai mencari secara gila akun media sosial pribadi Shang Yian di internet. Tidak lama kemudian, dia berhasil menemukan akun ke-6 Shang Yian. Di akun itu terdapat ratusan ke-6. Lu Jingshen bersandar di sofa, semakin bersemangat setiap kali menonton. Karena semua ke-6 itu tanpa kecuali mengkritik Jiang Zhan. Misalnya, dalam ke-6 terbaru, Shang Yian memotret meja penuh hidangan. Tulisan di bawahnya berbunyi, "Orang bodoh besar ini sampai sekarang masih tidak tahu. Dulu, aku menikah dengannya karena tertarik pada keahliannya. Sekarang, dia hanya bisa memasak untukku setiap hari dengan patuh." Masih ada satu ke-6 lagi. Dia merekam siluet lebar Jiang Zhan yang sedang mencuci piring di dapur. Tulisan di bawahnya berbunyi, aku memang bodoh sejak kecil. Tidak bisa melakukan pekerjaan rumah apapun. Bahkan tidak tahu cara mengoperasikan mesin cuci. Tidak ada cara. Hanya bisa memarahi dia. Menjadi penjaga pribadiku seumur hidup. Selalu merawatku. Ya, dia sudah lama tinggal di luar negeri. Tidak mengerti konteks seperti ini di internet dalam negeri. Dia melihat tulisan-tulisan itu. Dengan alis berkerut, matanya penuh dengan rasa kasihan yang sok peduli. Istriku terlalu menyedihkan. Istriku sedang memohon pertolongan kepada dunia. Istriku, seorang ex-ke-1 wanita yang terhormat, ternyata terpaksa mengandalkan cara merendahkan diri seperti ini untuk meluapkan ketidakpuasan terhadap pernikahan. Istriku menempatkan dirinya pada posisi yang begitu rendah. Istriku mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Istriku hanya bisa mengandalkan pria untuk dipelihara. Bukankah itu hasil dari pria yang selalu mengandalkan wanita ini, yang terus-menerus menindas secara mental dan mencuci otaknya? Semakin dia memikirkan hal itu, semakin dia merasa logikanya sempurna. Bahkan ia sudah mulai merencanakan bagaimana cara menyelamatkan istriku dari pria yang suka memanfaatkan dan melakukan kekerasan ini. Namun dia mungkin tidak akan pernah mengetahuinya selama dia hanya menggerakkan jarinya sedikit untuk membuka kolom komentar pada ke-6 manapun. Akan menemukan bahwa para penggemar di dalamnya sudah gila mengidolakan. Kolom komentar seragam berteriak minta tolong. Inilah si Sandere tua dalam kehidupan nyata. Kan, dengan kata-kata mengeluh sampai mati. Tapi kalian lihat dari ke-6 pertama, mana yang tidak memamerkan suaminya secara gila, hanya bisa terus memelihara aku. Dengar, apakah ini bahasa manusia? Jangan lagi mengirimkan dog food. Dia benar-benar membuatku menangis sampai mati. Dia terlalu mencintai suaminya. Kakak, jangan berpura-pura lagi. Selewat suamimu langsung terlihat bagus, memberi rasa aman. Kamu jelas tak bisa lepas darinya. Istri Sandere seperti ini, mau kemana lagi? Sangat mendesak. Sayangnya, Lu Jingshen, elit Wall Street yang sombong, bahkan tidak mau membuka kolom komentar. Dia hanya mempercayai logika sempurnanya sendiri. Dan ia yakin bahwa dirinya adalah yang menapa awan berwarna 7, yang datang untuk menyelamatkan teman masa kecil yang menderita, sang pahlawan legendaris. Keesokan harinya, Lu Jingshen memulai upaya mengejar secara terbuka yang ia anggap romantis. Dia muncul secara mencolok di lobi lantai 1 Shengxi Group dengan mengenakan setelan jas yang dibuat khusus, membawa 99 mawar merah. Dalam naskahnya itu, adegan ini pasti akan menggegerkan seluruh perusahaan. Semua orang akan terharu oleh kedalaman perasaannya. Mereka semua berseru bahwa mereka memang pasangan yang cocok, bidadari dan pangeran yang sempurna. Seharusnya mereka bersama, namun kenyataan memberi dia tamparan keras. Karena dari resepsionis hingga karyawan biasa, hingga menjadi asisten khusus, Lin Xiaoxiao, seluruh perusahaan dipenuhi orang-orang dengan pandangan hidup yang normal. Gadis resepsionis dengan sopan namun tegas menahan dia. Maaf, tuan ini tidak membuat janji, tidak boleh naik ke atas. Lin Xiaoxiao menerima panggilan internal. Dengan wajah dingin, ia turun ke bawah, melihat buket mawar yang berlebihan itu. Bahkan tenaga untuk memutar mata sekalipun milik Pak Lu. Ex-ke-1 Shang adalah seorang wanita yang sudah menikah. Anda mengirim bunga dengan cara yang begitu mencolok, sangat tidak sesuai dengan gaya tradisional kami. Ini tidak hanya akan memengaruhi citra perusahaan kami, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap reputasi ex-ke-1 Shang. Kami berharap Anda tidak melakukannya lagi. Silakan kembali. Secara logis,
pembicaraan sudah sampai pada titik ini. Jika seseorang itu normal, pasti akan merasa malu dan mencari celah untuk melarikan diri. Namun Lu Jingshen jelas bukan. Kata-kata itu tidak membuatnya mundur. Sebaliknya, membuatnya semakin berani. Dia merasa semua ini hanyalah prasangka duniawi. Yen pasti di atas melihatnya dengan terharu. Menunggu dia menembus semua rintangan itu. Saat dia bersiap untuk masuk paksa, pintu lift berbunyi deng dan terbuka. Shang Yen melangkah dengan sepatu hak tinggi, membawa aura mematikan, keluar. Lu Jingshen matanya bersinar. Dengan penuh kasih, dia menyambutnya. Yen, aku sudah tahu kamu akan diam. Shang Yen di depan semua staf di aula, tanpa ampun melontarkan cercaan. Lu Jingshen, apakah kamu mengalami delusi? Kita hanya kelas 3 SD, yang pernah menjadi teman duduk setengah semester. Kamu mengaku siapa sebagai teman masa kecil? Bisakah kamu tidak mengacau di perusahaan saya? Saat aku mendengar berita ini di rumah, pada awalnya terasa lucu. Tapi setelah dipikirkan, hal ini memang agak berlebihan. Meskipun lalat tidak menggigit, tetapi terbang di depan istri setiap hari memang menjijikkan. Aku mengelap tanganku, langsung menelpon ayahku. Anak laki-laki keluarga Lu yang baru kembali ke negeri ini membuat keributan di depan kantor Yen. Di seberang telepon, ayahku yang sangat melindungi keluarganya menggerutu dingin. Mengerti, kepala keluarga Lu akhir-akhir ini memohon padaku untuk menyetujui sebuah proyek. Berani mengganggu menantu perempuanku, membuatnya marah. Sore itu, si tua keluarga Lu secara pribadi bergegas ke hotel. Dia melontarkan cercaan keras kepada Lu Jingshen, langsung memblokir semua kartu miliknya. Orang ini yang baru kembali ke negeri, seorang eksekutif Wall Street yang penuh rencana menyelamatkan teman masa kecil. Bahkan pintu gerbang grup Shengxi tidak bisa ia lewati lagi. Keesokan paginya, ia langsung dibungkus semalaman oleh keluarga Lu, langsung dilemparkan ke penerbangan ke luar negeri. Drama absurd ini pun berakhir dengan sangat bersih. Suasana malam yang lembut, angin sepoi-sepoi menggerakkan tirai tipis kamar tidur. Aku bersandar di kepala tempat tidur, menyelubungi Shang Yen dalam pelukanku. Terbayang kembali drama siang itu. Tak tahan, menundukkan kepala dan menggoda dia. Sayang, apakah kamu di keenam itu mengkritik aku? Itu dianggap serius oleh orang lain. Dia memang mengeluarkan kata-kata keras, bilang ingin menyelamatkanmu dari bahaya. Shang Yen menggerutu tidak puas. Kepalanya menggosok-gosok dadaku. Ada yang tidak beres, kan? Itu adalah kegiatanku yang kecil. Bagaimana? Oke, dia mengangkat kepala, meraih dan mencubit wajahku. Lagi pula bukankah kamu sudah tahu aku mengunggah setiap hari? Aku tersenyum sambil memegang tangannya, menyentuh bibirnya dan mencium. Aku memang sudah tahu sejak lama. Sejak keenam pendek menjadi populer, istri setiap hari mengunggah keluhan sandere di sana. Itu benar-benar cocok dengan gaya dia yang selalu berkata tidak sesuai hati. Kami berdua tidak pernah menampakkan wajah dalam keenam. Semua hanya sekadar foto-foto spontan kehidupan. Tentu saja aku bisa merasakan cinta yang tersembunyi di antara kata-katanya. Sayangnya, emosi yang begitu tersirat dan sandere ini, orang yang lama tinggal di luar negeri mungkin tidak mengerti. Istri tiba-tiba berbalik, dia menendang lembut betisku, matanya bersinar, suaranya mengandung kegembiraan misterius. Baiklah, jangan lagi bicarakan hal-hal yang menyebalkan. Cepat ambil tasku, ada kejutan. Aku mengangkat alis. Kejutan apa itu? Dia mengangkat dagunya sedikit, sengaja membuat penasaran. Kamu lihat sendiri. Aku turun dari tempat tidur. Aku berjalan ke ruang ganti. Aku mengambil tas yang dia bawa keluar hari ini. Membuka resleting. Di dalamnya terletak dengan tenang sebuah surat diagnosa rumah sakit yang terlipat rapi. Aku terkejut sejenak mengambil kertas itu. Mataku melirik hasil di atasnya. Indikator progesteron, gambar ultrasonik. Setiap kata terlihat jelas. Nafasku berdebar kencang. Detak jantungku melaju kencang pada saat itu. Kucing kecil yang kami tunggu lama akhirnya datang. Aku memegang kertas itu. Tanganku bergetar sedikit. Kegembiraan luar biasa mengalir ke seluruh tubuhku. Namun di tengah kegembiraan, akal calon ayahku segera kembali. Tak bisa berlama-lama. Besok pagi harus segera meningkatkan semua sistem keamanan rumah. Supir dan pengawal juga harus dijadwalkan ulang. Ada asisten baru yang berhalusinasi di depan. Di belakang ada teman masa kecil yang pulang ke negeri. Teman masa kecil. Dunia ini terlalu aneh. Siapa yang tahu kapan lagi akan muncul orang bodoh yang terobsesi dengan drama pendek. Aku tidak boleh membiarkan istri dan anakku mengalami masalah sekecil apapun. Aku bergegas kembali ke sisi tempat tidur. Dengan hati-hati, aku memeluknya bersama selimut. Dengan lembut,
seperti memeluk harta karun yang sangat berharga. Aku menahan suara bersemangatku. Aku setengah bercanda menanyakan kepada istriku, "Kamu, jujurlah, selain Jia Hao tadi, apakah kamu masih punya cahaya bulan? Seperti tahi lalat merah. Beritahu dulu sebelumnya, aku akan menyiapkan pertahanan lebih awal." Shang Yan bersandar di dadaku, mendengarkan omonganku yang berantakan ini. Istri yang telah menjadi sandere selama 15 tahun ini. Hari ini, dia tidak membantah sama sekali, sesuatu yang belum pernah terjadi. Juga tidak pernah menolak dia. Dengan kedua tangan melingkari leherku, mengangkat kepalaku, mata cantik berwarna persik itu. Di matanya, semua kebekuan dan kepura-puraan menghilang. Hanya tersisa kelembutan dan kehangatan yang melimpah. Dia membuka mulut dengan suara lembut. Nada bicaranya sangat serius. Belum pernah ada sebelumnya. "Bodoh besar, kamu adalah cahaya bulan putihku." Akhir dari seluruh teks. Sesi lanjutan improvisasi Ding Dong. Tidak peduli di mana kamu menonton keenam ini, silakan perhatikan Xiao Shodi. Ding Dong Bangkok. Terima kasih semuanya. Surat tambahan. Pada tahun Shangan berusia 16 tahun. Di ruang belajar ibunya, dia menemukan sebuah surat. Katanya ruang belajar, tapi sebenarnya wilayah pribadi ibunya. Satu-satunya ruangan di seluruh rumah tua itu. Ruangan yang bahkan ayahnya harus mengetuk pintu dulu sebelum masuk. Hari itu dia masuk untuk mencari album foto lama. PA rumah yang diberikan sekolah. Harus menyerahkan foto orang tua saat masih muda. Ibunya tidak di rumah, sedang dalam perjalanan dinas ke Beijing. Ayahnya sedang bereksperimen masakan baru di dapur bawah. Mesin penghisap ATAP dapur mengeluarkan suara gemuruh. Dia membuka pintu. Dengan langkah yang sudah biasa, dia meraba rak buku. Tidak menemukan album foto di lapisan paling bawah. Namun di tepi paling rak ada sebuah kotak besi. Kotak itu tidak terkunci. Kaitnya longgar. Begitu disentuh, ia terbuka dengan cepat. Di dalamnya tertata rapi selembar tumpukan kertas. Kertas lipat horizontal paling atas sudah menguning. Pinggirnya berbulu. Di bagian lipatan, ada beberapa lapisan selotip transparan menempel dari belakang. Seperti pakaian lama yang dirawat dengan sangat teliti. Awalnya dia tidak berniat mengintip. Namun di bagian belakang kertas itu terlihat beberapa baris tulisan. Itu adalah catatan ibunya. Ditulis, namun bukan gaya tulisan kaligrafi tajam dan dingin yang biasanya ibunya gunakan saat menandatangani dokumen, melainkan gaya tulisan yang lebih bulat dan canggung. Seperti tulisan Shang Yien yang ditulis bertahun-tahun yang lalu. "Kamu menatapku lagi hari ini. Aku sedang menghitung tatapan ketigamu." Shangan berjongkok di depan rak buku dan membalik surat itu. "Shang Yan, teman sekelas. Hari ini daging braised di kantin sangat lezat. Aku juga menyiapkan satu porsi untukmu. Sudah kuletakkan di mejamu." Kamu mengambil satu suapan dan mengerutkan alis. Kata, "Terlalu manis. Aku akan mengurangi gula lain kali." Tapi ekspresi alismu juga manis. Di bawah Jiangzu ada satu baris tulisan kecil. Itu catatan sialan. Ditulis dengan pulpen merah. Seperti mengoreksi pekerjaan rumah. "Terlalu manis." Itu maksudnya menolak. Tapi memang enak. Lain kali bisa lebih manis sedikit. Dia membuka bab kedua lagi. "Shang Yien, hari ini hujan. Kamu tidak bawa payung. Aku taruh payungku di dalam lemari kamu. Tapi saat pulang sekolah, kamu tetap berjalan basah kuyup. Apakah kamu sebenarnya tidak pernah melihat dirimu? Atau kamu melihatnya tapi tidak mau pakai payungku? Jika begitu, aku akan mulai bawa 2 payung besok. Satu taruh di lemari kamu. Satu lagi menunggu di pintu. Kamu pasti akan membutuhkannya." Sialan, ada satu payung cadangan di dalam lemari dengan catatan pulpen merah. "Aku tidak tahu itu milikmu." Keesokan harinya kamu memang mengambil 2 payung di pintu. Terlihat sangat bodoh. Halaman ketiga. "Shang Yien, apakah sanduimu sudah habis? Aku akan membawa satu lagi besok. Sebenarnya kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu hanya perlu terus lewat di depan mejaku setiap hari. Cukup goyangkan ekor kuda saja. Lengkungan itu sangat indah. Aku sudah meneliti. Kira-kira 45 derajat. Potongan sandwich si bodoh itu sangat enak. Irisan hamnya dipotong tebal. Apakah 45 derajat itu kamu ukur dengan penggaris segitiga?" Bab keempat, kelima, keenam. Setiap bab ditulis oleh Jiang Zhan. Setiap bab ada catatan sialan. Dari SMA sampai kuliah. Dari Shang Yien, hingga Yien. Dari sandwich ke payung, ke pengisian pilihan jurusan,
hingga wawancara kerja pertama. Dari kamu yang hari ini melirikku lagi, sampai kamu hari ini tidak bahagia lagi. Sampai ketika kamu lelah dalam berbisnis. Catatan pulpen merah yang aku buat. Dari 1 atau 2 kalimat awal menjadi paragraf-paragraf panjang. Sampai kemudian menjadi semakin sedikit. Akhirnya hanya tersisa beberapa kata pendek. Catatan di bab terakhir hanya 1 kalimat. Baiklah. Kamu memeliharaku. Shang En duduk di depan rak buku, membaca surat dalam kotak besi itu dari awal sampai akhir. Menarik satu-satu garis listrik emas tipis di atas kertas bergaris kuning pucat. Di dapur bawah, kipas ATAP masih berderak. Ayahnya mungkin lagi bereksperimen dengan resep baru. Udara dipenuhi aroma manis karamel. Dia melipat kembali surat itu, menaruhnya kembali ke dalam kotak besi sesuai urutan semula. Kaitnya ditutup perlahan. Lalu dia berdiri dan menepuk debu di lututnya. Keluar dari ruang belajar, menutup pintu. Dia tidak mengambil surat-surat itu, juga tidak memotret. Hanya sejak hari itu, setiap kali dia melewati pintu ruang belajar, selalu melirik sekali lagi ke pintu yang tertutup rapat. Suatu kali saat makan malam, ayahnya menyajikan iga babi asam manis di atas meja. Warnanya merah mengkilap, terbalut dengan sirup kristal yang berkilau. Ibunya mengambil sepotong, menggigitnya, mengernyitkan alis sambil berkata terlalu manis. Ayahnya segera mendekat dengan cemas menanyakan apakah gula terlalu banyak. Ibunya sambil mengunyah tanpa ekspresi berkata masih bisa. Kali berikutnya bisa lebih manis sedikit lagi. Ayahnya menghela napas lega. Berbalik untuk menuang sup, ibunya menundukkan kepala dan melanjutkan makan. Namun sudut bibirnya menampakkan lengkungan halus yang tak dapat disembunyikan. Shangan menyaksikan semua itu. Diam-diam mengambil suapan nasi. Dia berpikir, jadi kalimat itu terlalu manis. Itu maksudnya. Jadi kalimat lebih manis sedikit itu maksudnya begitu. Ternyata ibunya setiap hari mengunggah itu di akun mikroblog kecilnya. Seseorang hari ini lagi mengeluh tentang daging merah yang terlalu berminyak. Sama seperti catatan merah dalam surat itu yang menulis terlalu manis. Itu bahasa yang sama. Bahasa yang hanya orang yang dicintai berani mengucapkannya. Kemudian dia masuk kuliah dan mulai berpacaran. Pertama kali berdebat dengan pacarnya. Pemuda itu berdiri di bawah hujan di depan asrama, menunggu dia. Dia berdiri di belakang jendela, melihat teman sekamarnya berkata, orang ini sangat bodoh. Dia tiba-tiba teringat kertas di dalam kotak logam itu. Besok aku akan mulai membawa 2 payung. 1 akan ku kemas di lemari kamu. 1 lagi menunggu di pintu. Dia mengambil payung dan berlari turun, menyelamatkan si bodoh itu dari hujan. Dia menyadari mencintai seseorang berarti membawakan payung untuknya, agar dia tidak perlu lagi membawa 2 payung. Setelah itu, dia lulus, mulai bekerja, menikah. Pada hari pernikahan, ayahnya memakai setelan jas berdiri di atas panggung. Dengan gugup, ia mengucapkan sumpah 2 kali salah. Ibunya duduk di barisan pertama, mengenakan cheongsam berwarna hijau tua, dengan riasan ringan, tidak menangis sepanjang acara. Namun, Shangan melihat jarinya terus menggenggam dagu cheongsam itu. Sendi jarinya memucat saat pertukaran cincin. Ayahnya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku. Di dalamnya terdapat sepasang cincin tipis berwarna perak. Dia berkata ini saat pernikahan dulu. Aku memberikannya kepada ibumu. Bukan sesuatu yang berharga. Waktu itu kami semua miskin. Kemudian kehidupan menjadi lebih baik. Aku ingin menggantinya dengan yang berdiamonds. Dia tidak berani. Dia berkata yang ini sudah cukup bagus. Sudah dipakai bertahun-tahun, tak bisa dilepas. Jadi ibumu masih memakai pasangan ini hari ini. Dia terdiam sejenak, suaranya agak serak. Hari ini aku memberimu ini, bukan untuk kamu memakainya, tapi supaya kamu tahu satu hal. Ayahmu, dalam hidupku, yang paling aku banggakan bukan membuka beberapa toko, atau berapa banyak uang yang dihasilkan, tapi menikahi ibumu. Kamu juga harus memperlakukan istrimu seperti itu. Shangan menerima kotak itu, berbalik menatap ibunya yang duduk di barisan pertama. Shang Yian, wajahnya masih dengan ekspresi dingin yang biasa, namun matanya memerah. Dia tidak mengangkat tangan untuk mengusapnya, hanya menggigit bibir dengan kuat. Malam itu, dia mempertahankan sikap sandere selama setengah hidupnya. Pesta pernikahan selesai. Para tamu telah pergi. Shangan memeluk lengan suaminya di suite hotel. Tiba-tiba berkata, kamu tahu ibuku punya sebuah kotak besi. Suaminya begitu mengantuk hingga matanya tak bisa terbuka. Dengan setengah mengantuk,
Dia bertanya kotak apa. Dia berkata sebuah kotak berisi surat-surat. Ayahku menulisnya untuk ibuku. Sejak SMA mulai menulis. Menulisnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Dia menyimpan setiap surat, bahkan menambahkan catatan dengan pulpen merah. Suaminya terdiam sejenak, tiba-tiba berbalik melihatnya. Kalau begitu, apakah kita juga harus menulis? Dia terdiam sejenak. Dia berkata bukan untukku, tapi untuk putri di masa depan, seperti ayahmu. Saat dia berusia 16 tahun, akan dibuka kembali. Diam-diam berjongkok di depan rak buku untuk melihat. Melihatnya membuatnya berair mata. Sangat menamparnya. Katanya aku tidak menangis. Dia berkata baik-baik saja. Kamu tidak menangis. Aku yang menangis. Dia menundukkan wajahnya ke dadanya. Dengan suara tercekik, dia mengucapkan satu kalimat, tapi darah tetap harus ditulis. Suaminya tertawa. Tawa itu terdengar dari dalam dadanya, menyebabkan gendang telinganya berderak. Cahaya bulan di luar jendela sangat terang, seperti senja bertahun-tahun lalu yang terukir di kertas kotak. Dia teringat kalimat pertama yang dilihatnya di ruang belajar hari itu. Shang Yian, kamu menatapku lagi hari ini. Aku menghitung tatapan ketigamu. Mungkin begitulah cara dia mencintai. Bukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Adalah seseorang yang mencatat setiap tatapan orang lain. Ditulis di atas kertas. Dilipat dengan rapi. Disimpan dalam kotak logam. Disimpan selama bertahun-tahun. Sampai putri berusia 16 tahun. Diam-diam dibuka kembali. Berjongkok di depan rak buku membaca catatan merah ibunya. Membaca itu terlalu manis. Sial, kamu telah merawatku selama bertahun-tahun. Lalu putri itu juga akan tumbuh dewasa. Akan jatuh cinta dan menikah. Juga suatu malam larut tiba-tiba teringat kotak besi itu. Lalu berkata kepada suaminya, kita juga menulis. Ya, menulis untuk anak perempuan di masa depan, seperti cinta yang akan menemukan jalannya sendiri, melewati waktu, melewati satu generasi demi generasi. Akhirnya terletak di atas selembar kertas bergaris kuning pudar. Pada lipatan, ditempelkan beberapa lapis selotip transparan, dibuka dengan hati-hati oleh seseorang, lalu ditutup kembali dengan hati-hati. Itu satu-satunya kamu bagiku. Itu di sekitarmu. Abli adalah saya yang jelas. Semoga itu abu yang kau herankan. Apa yang bertahan beberapa, diriku terasa luas. Oh cinta, bagaimana kamu? Selama saat aku kembali. Oh aku. Seperti kamu adalah saya dari Tracy jelas. Aku melihatmu ketika selesai. Ini adalah HD. Kamu bertanya-tanya, apa yang terakhir? Kamu harus suka penempatan ini. Bagaimana kamu tahu, Jane?